Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah media pembelajaran. Kita masuk ke topik bahasan kita yang ketiga, yaitu dasar pertimbangan dan prinsip serta kriteria dalam pemilihan sebuah media pembelajaran. Kemarin teman-teman sudah belajar ya tentang jenis-jenis dari media pembelajaran. Hari ini kita akan belajar bagaimana dari sekian banyak jenis-jenis media itu, mana yang sekiranya paling tepat untuk dipilih menjadi media pembelajaran. Oke, jadi agenda kita pada pertemuan kali ini, yang pertama teman-teman akan pelajari dasar pertimbangan dan juga pemilihan media pembelajaran, lalu prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, lalu kriteria-kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, dan yang terakhir adalah teman-teman akan mengetahui terdapat dua model yang teman-teman dapat gunakan untuk membantu memilih sebuah media pembelajaran. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada teman-teman semua, kenapa teman-teman sebagai seorang calon guru itu tidak boleh asal dalam memilih media pembelajaran? Hal ini ternyata ada dasarnya, gitu ya, bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Piccinini tahun 1997, beliau itu menyampaikan bahwa siswa itu mengingat 10% dari apa yang mereka baca. Lalu mengingat lebih tinggi lagi, 26% dari apa yang mereka dengar, mengingat 30% dari apa yang mereka lihat dan juga dengar, lalu mengingat 70% dari apa yang mereka lakukan, dan mengingat 70% dari apa yang mereka katakan, dan mengingat 90% dari apa yang mereka lakukan. Nah, dari hasil temuan ini, teman-teman jadi harus mempertimbangkan lebih lanjut gitu ya, bahwa teman-teman dalam memilih media pembelajaran itu nggak bisa asal. Karena media pembelajaran itulah yang nantinya akan berinteraksi secara langsung dengan siswa. Kalau teman-teman memilih media pembelajaran yang interaksinya siswa itu membaca atau terbatas pada visual saja, nanti yang akan mereka ingat itu kurang lebih 10%. Tapi kalau teman-teman memilih untuk media yang interaksinya kepada siswa itu tidak hanya secara visual, tapi secara audio juga, maka kemampuan siswa dalam mengingat apa yang teman-teman sampaikan itu naik hampir 20% menjadi 30%. Gitu. Jadi hasil temuan ini bisa menjadikan dasar perenungan teman-teman di awal gitu ya, sebelum teman-teman nanti belajar bagaimana sih cara memilih media pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran yang akan teman-teman lakukan. Gitu. Selanjutnya, nah ini terdapat beberapa alasan atau beberapa dasar pertimbangan yang harus teman-teman ketahui agar teman-teman bisa memilih media pembelajaran yang tepat, khususnya untuk pembelajaran IPA ataupun pembelajaran fisika. Gitu. Nah, karena apa yang namanya media pembelajaran itu kan merupakan satu bagian gitu ya dengan seluruh rangkaian proses pembelajaran dan dia itu tidak dapat dipisahkan. Sehingga pemilihan media pembelajaran menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang memang harus diperhatikan. Dalam fisika maupun IPA, guru tidak dapat memilih semua media pembelajaran untuk digunakan. Jadi, oh ya, tadi kan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rai, kalau saya melibatkan banyak banyak interaksi dengan siswa melalui media pembelajaran, berarti lebih bagus. Oh, kalau gitu saya pakai aja semua media pembelajaran. Nah, kayak gitu juga nggak bisa ya, teman-teman. Jadi yang namanya media pembelajaran itu ya tidak bisa semua digunakan. Memang harus dipilih gitu ya, mana yang kira-kira paling cocok untuk materi yang teman-teman sampaikan gitu. Sama-sama pembelajaran IPA, sama-sama pembelajaran fisika, tapi media pembelajarannya itu yang dipilih bisa beda-beda tergantung dengan materinya juga. Gitu. Nah, di sini ada alasan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran fisika maupun IPA. Jadi ada dasar pertimbangannya. Yang pertama, media itu menyajikan fakta atau gejala alam pada siswa. Bisakah media menyajikan itu? Gitu. Lalu yang kedua, media itu memberikan persoalan pembelajaran. Jadi di dalam media itu nanti terkandung persoalan pembelajaran di mana siswa bisa ada proses belajar aktif di situ. Lalu selanjutnya, media itu bisa membantu guru dalam memberikan penjelasan konkret.
Gitu. Karena apa? Objek pembelajaran dari fisika dan IPA itu kan kebanyakan sesuatu yang ada di alam. Kalau media pembelajaran khususnya untuk pembelajaran fisika ataupun IPA tidak bisa memberikan penjelasan yang konkret, berarti bisa dipastikan sebaiknya medianya itu diganti dengan media lain yang bisa memberikan penjelasan lebih konkret. Gitu. Lalu selanjutnya media pembelajaran yang teman-teman pilih sebagai calon guru IPA maupun calon guru fisika itu diharapkan bisa menanamkan sikap ilmiah tertentu. Karena memang dalam pembelajaran IPA atau pembelajaran fisika, itu kan outputnya tidak hanya kognitif ya, tapi ada afektif, ada juga psikomotor. Kalau yang terakhir, media pembelajaran itu bisa dipilih juga dengan dasar pertimbangan bahwa dia bisa melatih keterampilan proses siswa. Misalkan melatih kemampuan dalam observasi, melatih kemampuan dalam eksperimen, seperti itu. Jadi ini adalah dasar pertimbangan khusus terkait dengan media-media yang bisa dipilih khususnya untuk pembelajaran fisika ataupun pembelajaran itu. Ya, ternyata alasan penggunaan media itu juga disampaikan oleh Romiswski tahun 1988. Jadi kalau teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran itu punya tujuan khusus gitu ya, teman-teman nanti bisa memilih media yang khusus juga. Jadi di sini Lewinsky tahun 1988 itu sudah memetakan kalau teman-teman nomor satu, misalkan teman-teman ingin memperjelas wujud ide dari sebuah benda. Jadi teman-teman di situ mengangkat sebuah topik di mana topik itu tujuan akhirnya ingin membuat siswa lebih mengenali mengenali objek yang dia pelajari. Nah, berarti teman-teman itu alasan penggunaan medianya adalah untuk memperjelas wujud ide dari benda tersebut. Lalu media apa yang lebih cocok untuk alasan penggunaan media tersebut? Pastinya adalah benda real ataupun model. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan di pembelajaran terkait dengan uh, sistem pernafasan pada manusia. Nah, di pembelajaran sistem pernafasan pada manusia, teman-teman itu salah satu tujuannya ingin siswa lebih mengetahui tentang organ-organ apa sih yang membentuk sistem pernafasan pada manusia. Kayak gitu. Nah, uh, agar siswa bisa lebih memahaminya, pasti siswa itu harus berinteraksi langsung gitu kan dengan si sistem pernafasan. Karena kita tidak mungkin menggunakan benda real, maka kita akan menggunakan model dari sistem pernafasan. Nah, model dari sistem pernafasan itu kan nanti di situ siswa itu bisa melihat, oh paru-paru seperti ini, lalu hidung seperti ini, bagian dalam hidung seperti ini, kayak gitu. Nah, itu kan bisa membuat antara apa yang teman-teman rumuskan dalam tujuan pembelajaran agar siswa itu lebih mengenali terkait dengan apa itu namanya organ-organ dalam sistem pernapasan itu kan bisa match gitu ya dengan media yang digunakan. Jadi bayangannya seperti itu. Kenapa teman-teman memang harus mengetahui betul alasan teman-teman menggunakan medianya, baru nanti bisa dirujuk nih media yang sesuai itu seperti apa. Lalu yang kedua, misalkan teman-teman ingin penegasan hal esensial dan meninggalkan hal-hal yang tidak esensial. Jadi teman-teman ingin membuat siswa itu bisa memilah sendiri, oh konsep ini yang benar-benar harus saya pelajari, konsep ini oke, cukup saya ketahui tidak apa-apa. Teman-teman bisa menggunakan skema atau bisa menggunakan peta konsep. Dari situ kan kalau media bentuknya skema nanti siswanya itu diharapkan bisa tahu gitu ya. Oh, konsep ini saya harus tahu, konsep yang ini saya cukup baca aja atau cukup lihat saja sudah oke, misalkan kayak gitu. Lalu selanjutnya, memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diakses secara langsung. Jadi kan yang namanya objek kajian fisika ataupun objek kajian IPA gitu kan bermacam-macam. Tidak jarang ada objek kajian di mana dia itu tidak bisa dibawa langsung benda realnya ke kelas. Kayak gitu. Jadi caranya gimana tuh biar bisa memvisualisasikan? Ya bisa dengan model, gambar, foto, video, animasi, bahkan film. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau teman-teman ingin mempelajari tentang proses terjadinya gempa bumi. Kan nggak mungkin ya kita membawa
lapisan bumi itu ke dalam kelas, caranya gimana gitu kan. Itu karena ada keterbatasan ukuran dan lain sebagainya kan tidak mungkin di bawah kelas. Jadinya kita bisa menggunakan animasi. Jadi animasi terkait dengan bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi, misalkan pertemuan dua lempeng kayak gitu ya. Proses pertemuan dua lempengnya itu seperti apa sampai akhirnya menciptakan gelombang, yang gelombang itu diidentifikasi sebagai gempa bumi kayak gitu. Lalu mengklarifikasi info abstrak yang sulit untuk dikomunikasikan secara verbal. Jadi ada beberapa info yang dia kan sifatnya sangat abstrak, dan kalau hanya dituliskan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, dalam bentuk uraian kalimat saja itu akan sulit. Teman-teman bisa menggunakan diagram gitu. Jadi harapannya sih teman-teman sudah mulai kebayang gitu ya, kenapa memang dengan alasan penggunaan tertentu jenis medianya juga akan berbeda-beda. Selanjutnya ada memadatkan jumlah informasi yang terlalu banyak, itu bisa menggunakan diagram atau handout. Membuat siswa tertarik untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kita bisa menggunakan jenis media, semua media. Kalau menurut Ron Rizky itu bisa menggunakan semua media yang di dalamnya siswa terlibat secara langsung. Lalu memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajar siswa, itu bisa dengan media yang memandu mereka untuk penyelesaian penugasan. Contohnya apa? Lembaga kegiatan peserta didik dan lain sebagainya. Betul. Ada lagi nih alasan penggunaan media pembelajaran oleh guru. Yang ini dari ahli lain. Yang pertama, kalau kita ingin membuat media pembelajaran yang sifatnya demonstrasi, berarti media itu diposisikan sebagai alat demonstrasi, lalu sebagai objek yang bisa berinteraksi langsung dengan siswa, dan ada cara pengoperasian alatnya dalam bentuk tertentu. Gitu. Lalu selanjutnya alasan penggunaannya karena familiar, gitu ya, bahwa guru menggunakan itu ya karena terbiasa aja gitu. Lalu selanjutnya clarity, atau dia bisa memperjelas pesan pembelajaran dari pembelajaran yang sifatnya sangat abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret. Lalu selanjutnya ada active learning, di mana media ini bisa digunakan untuk memfasilitasi siswa agar dia terlibat secara fisik dan juga emosional terhadap pembelajaran. Kayak gitu. Dasar pertimbangan pemilihan media itu kalau dari teman-teman ketahui ya, semuanya itu merujuk pada guru ingin memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar, entah itu secara fisik ataupun secara emosional. Maksudnya secara emosional itu apa ya? Dengan penggunaan media itu, siswanya bisa merasa lebih happy dalam belajar, siswanya bisa merasa lebih senang gitu ya dalam terlibat dalam proses pembelajaran gitu, sehingga tujuan pembelajarannya bisa lebih tercapai. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ini bahwa media pembelajaran secara, kalau bisa dirangkum gitu ya, dasar pertimbangan pemilihan media yang pasti adalah kembali lagi ke siswanya. Apakah secara fisik siswanya terlibat, apakah secara emosional siswanya juga terlibat, bentuknya apa? Kalau secara emosional ya siswa terlihat senang gitu ya dalam belajar dan lain sebagainya. Karena kalau kebutuhan mereka secara fisik dan juga emosional sudah terpenuhi, bisa dipastikan bahwa tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru itu juga bisa terpenuhi. Karena yang namanya pembelajaran itu kan dia balik lagi ya, dia itu akan merujuk kepada bagaimana sih cara siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, caranya dengan itu tadi melibatkan mereka secara fisik dan juga secara emosional, dibantu dengan adanya media pembelajaran. Lalu kita akan masuk nih, tadi kan sudah ke dasar pertimbangan dari pemilihan media pembelajaran. Kita akan masuk ke prinsip pemilihan media pembelajaran. Jadi sudah lebih ke arah yang lebih praktis gitu ya. Nah, prinsip pemilihan media pembelajaran yang pertama adalah menyadari bahwa setiap media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahwa teman-teman itu sebagai seorang calon guru harus menyadari tidak ada media yang sifatnya super power. Media yang bisa digunakan atau cocok untuk segala jenis materi. Itu nggak ada. Karena memang namanya media, itu juga dia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu prinsip itu, harapannya teman-teman kalau memilih medianya bisa mempertimbangkan, oh, dia itu punya kekurangan ABC. Kira-kira apa ya kelebihan
yang bisa mengungguli dari kekurangan itu sehingga medianya tetap bisa saya gunakan. Gitu. Lalu selanjutnya menggunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Karena penggunaan media yang berlebihan nanti ditakutkan siswanya tidak fokus dalam esensi materinya gitu ya, tidak fokus dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya, tapi fokus pada hanya penguasaan penggunaan medianya aja. Kita kan nggak mau kayak gitu ya. Lalu penggunaan media harus mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau guru nanti merasa bahwa medianya itu sudah tidak bisa mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran, ya perlu dievaluasi ulang, perlu dipilih lagi kira-kira media apa sih yang mendorong siswa saya bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya perencanaan penyusunan media dengan persiapan yang cukup. Bahwa memang yang namanya merancang media itu memang bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, saya akui saja. Tapi yaitu tadi guru memang perlu menyiapkan waktu, perlu menyiapkan alat dan bahan yang memang dibutuhkan untuk perancangan dan juga persiapan dalam penyusunan sebuah media. Dan tidak apa-apa, penyusunan media itu tidak harus selalu cepat, tidak harus selalu dalam waktu yang singkat gitu ya, karena memang perencanaannya butuh waktu yang agak panjang kayak gitu. Lalu selain perencanaan untuk penyusun, juga perlu ada perencanaan untuk menggunakan. Jadi medianya ini nanti direncanakan akan digunakan dalam bentuk pembelajaran seperti apa. Nah, itu sebagai salah satu prinsip teman-teman dalam memilih medianya. Kalau oke, dibuat bisa, tapi digunakan tidak bisa, ya sebaiknya ya tidak perlu memilih itu sebagai media. Contohnya, kalau teman-teman itu akan mengembangkan PowerPoint presentation gitu ya. Nah, di PowerPoint presentation itu kan sekarang kalau menyusun mungkin mudah gitu ya, karena instrumen digunakan untuk menyusun PPT itu juga sekarang macam-macam gitu. Kalau yang paling basic eh, ada dari apa ya, PPT yang langsung bawaan dari laptopnya atau dari Windows-nya gitu ya, atau kalau mau lebih advance lagi bisa pakai Canva dan lain sebagainya. Nah, itu kan penyusunannya mudah, tapi ternyata media itu tidak bisa digunakan karena sekolah teman-teman tidak punya proyektornya. Nah, itu kan menjadi penggunanya tidak maksimal gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti mungkin bisa beralih ke media lain yang bisa memang digunakan di kelas teman-teman. Yang terakhir adalah menghindari menggunakan media yang hanya untuk selingan atau sekedar mengisi waktu kosong. Jadi media itu harapannya sih memang benar-benar bisa untuk digunakan sebagai alat yang membantu teman-teman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai media itu dimaknai hanya untuk nggak apa-apa lah biar pembelajarannya diselingi aja. Biasanya saya ceramah lalu diselingi aja gitu. Tapi teman-teman tidak memperhatikan isinya, tidak memperhatikan tampilan medianya, kayak itu jangan sampai punya prinsip atau apa ya pola pemikiran seperti itu sebagai seorang guru. Karena memang media ya betul-betul digunakan untuk membantu guru dalam memperjelas dari atau membantu guru untuk bisa memastikan bahwa tujuan pembelajarannya bisa dicapai gitu. Selanjutnya, nah di sini ada kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama bahwa dia itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena akan menjadi sia-sia gitu ya kalau media pembelajarannya kemana, tujuan pembelajarannya kemana gitu. Atau tujuan pembelajarannya kemana, ke arah kiri gitu ya, tapi medianya ternyata ke arah kanan. Gitu kan menjadi sesuatu yang, jadi penggunaan medianya sia-sia gitu. Lalu ketepatan untuk mendukung isi pembelajaran. Jadi harapannya itu tadi media pembelajaran bisa digunakan untuk mendukung isi pembelajaran. Lalu disesuaikan juga dengan karakteristik siswanya atau gaya belajar siswanya. Lalu disesuaikan juga dengan gaya mengajar dan kemampuan gurunya. Jangan dipaksakan gitu. Kalau memang gurunya tidak mampu untuk mengembangkan media tersebut, ya tidak perlu dipaksakan ke arah situ. Gini, kalau guru ingin senantiasa mengembangkan diri, ingin senantiasa belajar, itu bagus. Tapi kita kan juga sebagai guru atau calon guru kan tahu ya limitasi dirinya, gitu, tahu keterbatasan dirinya. Contohnya saya itu nggak bisa tuh mengembangkan animasi. Di saya itu sesuatu yang sangat rumit. Ya sudah, saya tidak akan memaksakan diri untuk
fokus untuk bagaimana mengembangkan animasi. Takutnya sebenarnya itu bisa dibantu dengan media yang lain, tapi karena saya fokus ke situ terus, jadi waktunya habis untuk itu aja gitu. Padahal waktu yang lain mungkin bisa digunakan untuk mengembangkan media di materi yang lain kayak gitu. Lalu kesesuaian dengan sarana prasarana, lingkungan dan waktu ya. Ini ada hubungannya juga ya dengan prinsip yang tadi bahwa kalau dia memang tidak bisa digunakan karena sarana prasarananya tidak mendukung, ya tidak perlu dipaksakan ya teman-teman. Jadi intinya sederhananya gimana sih ya? Kembalikan lagi kepada diri kita sendiri sebagai calon pengembang medianya. Kira-kira saya mampu nggak ngembangin medianya? Lalu sekolah tempat saya ngajar itu bisa nggak diterapkan media ini? Kalau nggak bisa ya langsunglah beralih ke media lain yang memang lebih baik atau lebih bisa. Karena media yang sederhana saja, misalkan media yang memang memfasilitasi siswa secara visual saja, dan memang itu yang lebih memungkinkan untuk digunakan tapi dikembangkan lebih baik, itu jauh lebih baik daripada media yang kayaknya canggih banget tapi ternyata di sekolah tidak bisa digunakan atau siswanya tidak bisa menggunakan secara optimal gitu. Jadi dasar pemilihan media itu memang kompleks banget gitu ya, dan itu juga harus dikembalikan kepada teman-teman sendiri sebagai gurunya, dan juga dikembalikan lagi kepada siswanya sebagai seseorang yang sedang kita bantu untuk belajar menggunakan medianya itu. Nah, kita akan uraikan satu persatu gitu ya. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Bahwa media itu dipilih ya berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Itu. Ini adalah, kalau saya boleh sampaikan, ini adalah dasar yang paling utama dari memilih media pembelajaran. Bahwa medianya itu memang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan pada behavior pada taksonomi Bloom yang secara garis besar dibagi dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara lebih lanjut, teman-teman bisa coba cari. Ketik di Google gitu ya. Eh, Taksonomi Bloom. Nanti teman-teman akan menemukan tabel di situ berisi behavior atau sesuatu yang memang masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jika tujuan pembelajarannya itu menghafal atau masuk dalam kategori kognitif C1 atau pengetahuan, maka media yang lebih tepat adalah media audio. Tapi kalau tujuan pembelajarannya itu interpretasi data, masuk ke dalam kognitif C2 pemahaman, maka media yang lebih tepat itu adalah yang sifatnya visual, misalkan tabel ataupun grafik kayak gitu ya. Jadi disesuaikan gitu antara rumusan tujuan pembelajarannya dengan media pembelajarannya. Itu salah satu yang paling dasar atau yang paling memang harus teman-teman ketahui. Nah, ini adalah kata kerja operasional dari Bloom. Dan ini salah satunya ada di ranah kognitif. Itu kalau teman-teman ingin membuat siswanya bisa apa ya, misalkan bisa mengklasifikasikan sesuatu ya, berarti teman-teman juga harus memilih media di mana siswa itu memang benar-benar bisa praktek langsung melakukan klasifikasi. Berarti pakai apa? Misalkan pakai media pembelajaran yang sifatnya ada contoh media pembelajaran misalkan puzzle gitu ya. Nah, puzzle-nya itu nanti dikelompokkan tuh berdasarkan isi puzzle-nya. Misalkan nah, di situ kan sudah bisa memfasilitasi siswa untuk bisa mengklasifikasikan sesuatu kayak gitu. Dan lain sebagainya. Tergantung dari kata kerja operasional yang dipilih untuk tujuan pembelajarannya. Gitu. Misalkan tujuan pembelajarannya itu adalah untuk untuk mempelajari sebuah informasi yang aktual, informasi yang uh, memang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Kalau Tresna Sastrawijaya itu sudah merumuskan nih tujuan pembelajaran dan juga kira-kira media yang cocok seperti apa. Kalau kita ingin membuat siswa kita itu paham informasi aktual, yang paling cocok itu ya dengan gambar, lalu dengan video itu yang dapat berimpact sedang gitu ya. Tapi kalau kita ingin siswanya paham tentang informasi aktual atau informasi terkini dan kita menggunakan demonstrasi itu kan
kesesuaiannya akan rendah gitu. Kalau misalkan kita ingin siswa kita paham tentang prosedur dalam melakukan sesuatu, contohnya kita ingin siswa kita paham tentang prosedur dalam melakukan percobaan fotosintesis, kita pengen mereka paham tentang itu, ya yang paling sesuai ya dengan video gitu ya. Kalau video itu dia kesesuaiannya tinggi dengan tujuan pembelajaran untuk siswa bisa memahami prosedur kerja. Kalau misalkan kita ingin siswa bisa memahami prinsip, konsep ataupun hukum, ternyata yang berdampak tinggi itu dari video. Jadi sesuatu yang dia itu secara audio dan juga secara visual itu ada, nah itu bisa membantu siswa. Kalau menurut Tresna Sasrawijaya bisa membantu siswa untuk memahami terkait dengan konsep dan juga hukum gitu. Begitu seterusnya bisa teman-teman amati gitu ya terkait dengan apa yang sudah diplotkan oleh Pak Tisna Sasrawijaya antara tujuan pembelajaran dan juga media pembelajaran yang sesuai. Lalu selanjutnya Gapna juga ada nih merumuskan tentang kalau teman-teman ingin memilih media berdasarkan tujuannya, itu harus seperti apa. Kalau teman-teman ingin memiliki tujuan pembelajaran untuk menguasai keterampilan intelektual, maka media yang paling tepat untuk dipilih adalah pemilihan media yang memungkinkan pembelajar menerima umpan balik dari proses pembelajarannya. Jadi misalkan teman-teman ingin siswanya memahami terkait dengan hukum Newton. Nah, dari situ ya kalau teman-teman menggunakan media pembelajaran ya usahakan media pembelajaran yang bisa memberikan umpan balik gitu. Misalkan di media pembelajaran itu bisa nanti teman-teman memberikan feedback gitu ya ke hasil belajar siswa. Nah, itu media pembelajaran yang dipilih. Lalu kalau pengen siswanya itu tujuan pembelajarannya untuk menguasai atau menginternalisasikan sikap tertentu, ya pilih media yang menghadirkan gambaran real bagaimana siswa bisa menerapkan sikap tersebut gitu. Hindari media yang tidak dapat memberikan siswa kesempatan untuk memberikan respon atau memberikan umpan balik. Jadi silakan teman-teman bisa baca lebih detail satu persatu gitu ya. Kalau pengen pengetahuan kognitif yang gimana, pengen informasi verbal yang gimana, pengen keterampilan motorik yang gimana, itu nanti sudah secara jelas diplotkan oleh Gapna di tabel ini. Gitu. Nih, contoh nyata gitu ya, pemilihan media sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalkan pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya, massa, gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diketahui kompetensi dasarnya kan lalu diuraikan materi pokok apa yang bisa digunakan untuk mencapai kompetensi dasar ini. Ada materi pokok gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah peraturan, juga ada materi pokok gerak jatuh bebas. Nah, dari sini lalu dikembangkanlah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya misalkan seperti ini. Melalui pengamatan langsung dan video, siswa dapat membedakan gerak lurus dan gerak lurus berubah peraturan. Dari tujuannya, ini kan sudah bisa dilihat ya bahwa oh ternyata media yang saya gunakan harus bisa memfasilitasi siswa mengamati langsung. Jadi alternatif media yang bisa diberikan apa? Yang pertama ya objek real atau memang objek yang memang siswa di situ benar-benar bisa membuat dia bisa mengamati langsung gitu. Atau bisa menggunakan video juga. Alternatifnya bisa menggunakan video juga terkait dengan gerak lurus dan gerak lurus berubah peraturan. Gitu. Lalu kalau tujuannya siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan dalam gerak lurus benda dengan tepat. Berarti media pembelajarannya ya perangkat eksperimen yang bisa membuat siswa bisa nanti menghubungkan antara gaya, massa, dan juga percepatan dalam uh, gerak lurus itu sendiri. Begitu gambarannya, begitu contohnya. Gitu ya, teman-teman bisa stop dulu kalau memang teman-teman ingin membaca lebih lanjut terkait dengan contoh pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya.
Oke, sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dengan isi bahan yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga, sekarang kita akan menyesuaikannya dengan karakteristik dari siswa. Ini tidak kalah penting gitu ya, karena memang siswa kan yang di sini ingin kita bantu dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi apa sih karakteristik siswa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, usia dan tingkat pendidikan. Tentu media pembelajaran untuk anak SD, SMP, SMA itu kan akan berbeda gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai untuk siswa SMA gitu ya, mungkin media yang dipilih terlalu dalam tanda kutip biasanya terlalu ramai gitu juga perlu disesuaikan gitu. Jadi teman-teman harus sering-sering observasi ke siswanya, sering melihat gitu ya, siswanya tuh merasa tertarik, merasa senang itu kalau medianya itu tampilannya seperti apa. Karena itu sedikit banyak juga akan berpengaruh. Lalu Praktik siswa itu salah satunya juga ada di kemampuan awal siswa. Nah, kemampuan awal siswa ini adalah pengetahuan awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Diketahui dari apa? Diketahui dari yang namanya entry test. Dari entry test ini kita bisa tahu tuh mereka itu sedalam apa sih tingkat pemahamannya terkait dengan materi. Lalu yang selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar ini yang secara langsung bisa mengarahkan kita sebagai guru gitu ya untuk tahu saya lebih baik di kelas ini menggunakan media apa. Karena kadang bisa satu sekolah yang sama di kelas yang berbeda-beda media pembelajarannya kadang juga bisa beda-beda gitu. Nah, gaya belajar itu kan ada tiga ya, ada audio, visual, dan juga ada gaya belajar kinestetik. Teman-teman bisa cari tahu teman-teman ini termasuk audio, visual, atau kinestetik ya dengan tes gaya belajar. Salah satunya ada juga tuh di Quiver. Saya juga pernah coba. Nah, kalau teman-teman juga belum tahu, bisa coba tes gaya belajar di Quiver. Nah, kalau untuk siswa yang gaya belajarnya visual, itu memang lebih akan condong dia itu tertarik dengan yang namanya diagram, gambar, atau media yang memang interaksinya dengan dia itu dalam bentuk visual gitu. Kalau auditori ya media-media yang interaksinya dengan indera pendengaran mereka, misalkan penjelasan audio kayak gitu. Kalau sekarang ya mungkin podcast gitu. Lalu selanjutnya ada kinestetik, di mana siswa yang kayak belajarnya cenderung dia itu ke kinestetik, maka media pembelajaran yang lebih tepat adalah media pembelajaran yang mendukung aktivitas melibatkan panca indera. Misalkan hmm, media pembelajaran yang di situ siswanya tuh harus mengklik sesuatu, kita tuh harus menginputkan sesuatu. Nah, itu bisa disesuaikan gitu ya. Misalkan setelah teman-teman besok punya siswa gitu ya, satu kelas, lalu dites gaya belajarnya, kira-kira dia lebih dominan kemana nih? Visual, auditori, ataupun kinestetik. Nanti kalau satu kelas itu kebanyakan lebih dominan di salah satu, ya teman-teman bisa mengarahkan media pembelajarannya ke arah situ gitu. Lalu yang lainnya gimana? Yang lainnya nanti bisa mengikuti seperti itu karena memang ada juga teori yang menyampaikan bahwa yang namanya gaya belajar itu tidak saklek hanya satu audio aja, visual aja, kinestetik aja, ternyata nggak kayak gitu. Jadi yang namanya gaya belajar itu kadang ada kombinasi dari 1 sampai 3 gaya belajar ini. Jadi ada yang gaya belajarnya sedikit audio, sedikit visual, banyak kinestetik, atau seimbang di ketiganya gitu. Jadi eh, tetap yang digunakan adalah yang dominan. Nanti yang misalkan tidak dominan akan secara tidak langsung juga tetap akan mengikuti. Tapi paling tidak teman-teman sudah memfasilitasi memang sebagian besar kelas yaitu karakteristik gaya belajarnya seperti apa harus difasilitasi dengan baik. Itu cara pertama. Atau cara kedua ya dengan menggunakan media pembelajaran di mana ketika gaya belajar ini bisa fasilitasi. Jadi di media itu ada bentuk visualnya, lalu ada auditorinya, lalu ada aktivitas kinestetiknya. Kayak gitu. Itu juga bisa menjadi solusi gitu ya. Lalu selanjutnya kita ke kesesuaian dengan gaya mengajar dan kemampuan guru. Karena apa? Yang namanya mengadakan media pembelajaran yang sudah
teman-teman ketahui tadi ya, bahwa namanya mengadakan sebuah media pembelajaran itu tidak mudah. Prosesnya juga step by step-nya panjang. Teman-teman akan tahu langkah-langkahnya di besok nih saat kita membahas tentang pengembangan media pembelajaran gitu. Nah, kenapa media pembelajaran itu harus disesuaikan? Karena agar pengembangan yang dilakukan oleh guru juga guru memang bisa memaksimalkan proses pengembangannya gitu. Karena guru juga harus menguasai media yang akan digunakan. Jangan sampai, oh ternyata guru juga tidak familiar nih dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi saat proses penggunaan di kelas jadi terhambat. Gitu. Lalu nilai dan manfaat media bergantung pada kemampuan guru dalam menggunakannya. Kalau media sudah sangat canggih, tapi ternyata guru tidak begitu familiar dengan itu, ya lebih baik menggunakan media pembelajaran yang lebih sesuai kayak gitu. Karena memang tidak ada media pembelajaran yang paling baik, tidak ada media pembelajaran yang jelek, sekali itu nggak ada. Semua itu tergantung dari situasi dan kondisi yang sudah kita diskusikan dari awal. Lalu media canggih tidak akan dapat dimanfaatkan, tidak dapat dioperasikan dengan baik. Jadi prinsipnya kembalikan lagi ke diri kita masing-masing sebagai guru. Apakah kita familiar dengan media itu? Apakah kita memang bisa mengoperasikannya, bisa menggunakannya di kelas? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya juga disesuaikan dengan kondisi sarpras, lalu lingkungan, dan juga waktu. Karena penyediaan media itu bisa terhalang waktu, dana, atau sumber daya lain yang sebenarnya tidak perlu dipaksakan juga. Kalau memang tidak ada, lebih baik menggunakan media yang ada, tapi bisa dioptimalkan. Kayak gitu. Nah, media yang mahal, pengembangannya lama, tidak menjamin media tersebut adalah media yang paling baik. Media yang paling baik adalah media yang apa? Media yang digunakan. Karena mau canggih, mau bagus, mau mahal pengembangannya, tapi kalau tidak digunakan di proses pembelajaran, akan sama saja kayak gitu. Media yang dipilih harus dekat dengan siswa, mudah diperoleh, mudah diakses, dan mudah didistribusikan. Kalau memang teman-teman besok mengajar di tempat yang misalnya nih ya, misalkan jaringan internet tuh tidak begitu stabil, jadi agak sulit, ya pilih media lain yang mungkin tidak memerlukan jaringan internet gitu. Agar apa? Agar siswanya mengaksesnya juga mudah, siswanya memperolehnya juga mudah gitu ya. Beda kalau misalkan teman-teman mungkin ngajarnya masih di kota-kota aja, jadi akses internet juga masih mudah, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan akses internetnya sudah susah, siswanya juga kesusahan dalam mengakses media yang berbasis online tadi, ya mungkin teman-teman boleh memikirkan ulang lagi. Kayaknya mending saya pakai media pembelajaran yang lainnya kayak gitu. Nah, itu tadi adalah karakteristik dari pemilihan media. Selanjutnya, ini adalah dua model yang bisa teman-teman gunakan untuk memilih media. Nah, model ini berisi beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan, baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang-orang di sekitar yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, terkait dengan media pembelajaran yang memungkinkan untuk diadakan dan memungkinkan untuk digunakan di sekolah itu. Jadi, Bates tahun 2000 itu membagi model pemilihan media pembelajaran menjadi dua. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu action model. Nah, action model ini berisi kalimat tanya yang ditanyakan kepada guru ketika memutuskan media yang akan digunakan. Jadi action model itu terdiri dari A, C, T, I, O, dan N. A itu apa? A itu adalah akses. Bagaimana posisi siswa mengakses media? Sulit atau enggak? Dia fleksibel enggak digunakan? Gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah punya pilihan media A, ternyata siswa mengakses medianya itu sulit, lalu tidak fleksibel digunakan, ya mungkin bisa diganti dengan media lain. Lalu yang kedua, berapa biaya untuk pengembangan media tersebut? Atau apakah masih dalam jangkauan kemampuan Bapak Ibu guru ataupun sekolah? Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya teaching and learning. Apakah pembelajaran yang akan dilakukan? Jadi pembelajarannya itu terkait dengan apa? Lalu pendekatan pembelajarannya seperti apa? Lalu kira-kira media pembelajaran yang sesuai dengan isi pembelajarannya, lalu pendekatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu seperti apa ya? Tadi itu bisa teman-teman lihat di analisis karakteristik pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu bisa membantu juga.
Lalu selanjutnya ada I, interaktif dan user friendly. Apa saja interaksi yang terjadi selama penggunaan media? Apakah medianya itu saat digunakan bisa membuat siswa berinteraksi dengan medianya lebih banyak. Jadi siswa bisa melihat, mendengar, kadang juga ada media yang bisa disentuh, atau kita bisa menginputkan sesuatu dalam medianya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu ada organization issues. Jadi apa saja yang bisa disediakan oleh institusi untuk mendukung pengembangan media. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau memang di institusi tempat teman-teman besok mengajar itu media yang bisa didukung pengembangannya itu adalah media-media sederhana, nggak apa-apa. Itu aja dicoba gitu daripada tidak menggunakan media sama sekali. Lalu novelty, bagaimana keterbaruan media yang akan dikembangkan. Ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Ini sudah ada belum ya yang mengembangkan? Kalau belum ada, saya kayaknya pengen coba gitu. Ini sesuatu yang baru. Gitu. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak tren atau tidak baru itu tidak bagus juga, enggak. Tetap bisa digunakan. Tetap bisa. Yang paling pasti adalah medianya itu uh, guru bisa mengembangkan, guru bisa menggunakan, dan cocok juga dengan karakteristik siswanya. Itu yang paling harus dipegang. Kalau yang lainnya bonus gitu. Lalu speed, seberapa cepat materi yang diajarkan dengan media dapat dipahami siswa. Karena kadang media-media pembelajaran itu juga membantu siswa untuk bisa memahami materinya lebih cepat. Kayak gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Nah, ini dia bisa teman-teman lihat lebih detail gitu ya tentang action model dalam pemilihan media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada section model. Bedanya apa dengan action model? Kalau action model itu adalah media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran langsung di kelas. Kalau section model itu adalah model pemilihan media pembelajaran yang dikhususkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi berisinya adalah kalimat tanya yang ditanyakan kepada guru ketika memutuskan media yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran langsung di kelas itu nanti akan sedikit berbeda gitu pemilihan medianya. Section model itu dari S, A, C, T, I, O, N, dan juga S. Oke, ini juga nanti silahkan bisa teman-teman lihat lebih lanjut gitu ya. Misalkan S, apakah siswa tahu what do you know about the kind of student you are trying to reach? Jadi kalau PJJ kan kadang kita nggak tahu ya karakteristik siswanya seperti apa. Jadi guru perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut dulu terkait dengan karakteristik siswanya gitu. How easy and reliable is the medium or technology for the instructor and learner to use. Jadi apakah siswa yang di sana yang mengikuti pembelajaran jarak jauh itu bisa dengan mudah mengakses media tersebut atau enggak kayak gitu dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di section model ini. Gitu. Jadi kita sampai di akhir pembelajaran, di mana dapat disimpulkan bahwa pemilihan media perlu dilakukan oleh guru untuk mendapatkan media yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi siswa. Gitu. Prinsip pemilihan medianya itu bisa disesuaikan dengan beberapa hal. Yang pertama bisa disesuaikan dengan tujuannya, lalu bisa disesuaikan dengan isi pelajarannya, bisa disesuaikan dengan karakteristik siswanya, bisa disesuaikan dengan gaya mengajar dan kemampuan guru, dan yang terakhir adalah bisa disesuaikan dengan sarana prasarana lingkungan dan waktu. Jadi kalau teman-teman mau memilih media, prinsip ini saja diperhatikan. Jadi dengan tujuannya sudah sesuai belum, lalu dengan isi pembelajarannya, dengan karakteristik siswa yang akan diajarkan, lalu dengan kemampuan kita sebagai guru, lalu sarana prasarana sekolah itu mendukung enggak gitu. Jadi prinsip-prinsip ini yang bisa teman-teman pegang untuk tidak atau iya memilih media tersebut. Dan kalau teman-teman masih merasa kesulitan, bisa juga dibantu dengan yang namanya model pemilihan media. Kalau untuk action model itu adalah untuk pemilihan media dalam pembelajaran langsung di kelas. Kalau section model itu adalah pemilihan media yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah serangkaian materi tentang dasar pertimbangan kita dalam memilih media pembelajaran. Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas, mungkin materi yang sudah saya upload bisa teman-teman baca ulang seperti itu dan nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.